Kita mulai alurnya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan Pokemon Arceus yang sedang tertidur. Di dalam mimpinya, ia bermimpi tentang ingatan masa lalu mengenai Arceus yang dikhianati oleh manusia. Karena ingatan masa lalu tersebut, Arceus terbangun dari tidurnya dan ia berniat untuk membalaskan dendamnya terhadap manusia karena telah berkhianat. Kemudian kita berpindah tempat di sebuah tempat air terjun. Di sana terlihat ada 3 orang sahabat yang sedang melihat air terjun. Salah satunya bernama Ash, yaitu rekan dari Pikachu, dan teman-temannya Ash yaitu Hikari dan Brock. Di saat mereka yang sedang menikmati keindahan alam, tiba-tiba saja terjadi kejadian aneh, yang dimana muncul sebuah lubang hitam yang kemudian menyedot mereka semua. Untungnya Brock, Ash, Hikari dapat selamat dari sedotan itu. Namun sayang, Pikachu dan Pororo sudah terlanjur terhisap. Di saat itu juga muncul seorang perempuan dan laki-laki, dan sangat mengejutkannya, perempuan tersebut dapat memanggil Dialga, salah satu dari Pokemon legendaris dari trio Crescent yang menguasai kekuatan waktu. Untungnya, Dialga berhasil menyelamatkan Pikachu bersama Pororo. Setelah menyelamatkan Pikachu dan Pochama, Dialga langsung menghancurkan lubang hitam tersebut, yang dimana setelah dihancurkan muncul lagi Pokemon legendaris dari trio yang sama, yaitu Crescent yang bernama Giratina. Giratina yang datang langsung menghajar Dialga tanpa suatu alasan yang jelas, dan terjadilah pertarungan antara Dialga dan Giratina. Di sini perempuan tersebut mencoba menghentikan Giratina menggunakan kekuatannya yang dapat berkomunikasi dengan Pokemon. Namun sayang, hal tersebut gagal karena amarah Giratina begitu besar. Namun Ash datang mendekati Giratina untuk menenangkan amarah Giratina. Untungnya usaha Ash berhasil karena waktu dulu Ash, Pikachu, dan Giratina pernah menjalini ikatan pertemanan, dan ikatan tersebut bertahan sampai sekarang. Karena Giratina yang sudah mulai tenang, perempuan tersebut mencoba untuk berkomunikasi kembali menggunakan kekuatannya, yang dimana ia sekarang dapat terhubung oleh Giratina, dan perempuan itu menjelaskan kalau Giratina telah salah sangka terhadap Dialga, dan perempuan itu meminta Giratina untuk tidak berkelahi lagi dengan Dialga. Setelah diberitahu oleh perempuan itu, Giratina pergi kembali ke dimensinya. Kemudian Ash bersama teman-temannya berkenalan dengan perempuan dan pria itu, yang dimana perempuan itu bernama Sina dan laki-laki di samping Sina bernama Kevin. Dan di sana Sina menjelaskan kalau ia memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan Pokemon, dan kekuatan itu ia dapat dari pemberian Dialga. Tidak lama setelah mereka mengobrol, tiba-tiba saja terjadi kejadian seperti tadi, yang dimana muncul kembali lubang hitam, dan ini diduga merupakan efek dari Arceus yang akan datang ke bumi. Namun sayang, Dialga sekarang malah terjebak di pusaran air, membuat ia tidak bisa bergerak. Tidak lama setelah itu, Palkia muncul dari portal dimensi ruang. Palkia yang datang langsung menyelamatkan Dialga yang terjebak, dan lubang hitam pun berhasil dihentikan oleh Palkia. Kemudian karena lubang hitam yang sudah berhenti, Palkia dan Dialga kembali ke dimensi mereka masing-masing, yang dimana Palkia merupakan ruang, Dialga merupakan waktu, dan Giratina merupakan antimatter. Kemudian Sina dan Kevin mengajak Ash bersama teman-temannya untuk pergi ke tempat Sina, dan di tempat Sina menunjukkan sebuah benda yang disebut dengan poros ruang dan waktu. Sina menjelaskan kalau benda itu merupakan gambaran dari setiap dimensi, yang di sana ada dimensi manusia dan Pokemon, dimensi Giratina, dimensi Dialga, dimensi Palkia, dan dimensi Arceus. Namun di beberapa hari ini, benda itu menunjukkan beberapa kekacauan di beberapa poros, menyebabkan pertarungan antara Dialga dan Palkia yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dan ini diakibatkan dari Arceus yang terbangun dari tidurnya. Tapi untungnya, Dialga dan Palkia sekarang sudah baikan. Kemudian di saat bersamaan di tempat Arceus, terlihat Arceus yang sudah sepenuhnya bangkit dari tidur panjangnya dan berniat kembali ke bumi untuk balas dendam terhadap manusia.
Bagi yang tidak tahu dengan Arceus, Arceus sendiri merupakan Pokemon pertama di alam semesta dan merupakan pencipta dari setiap Pokemon. Kemudian kita kembali lagi di tempat Ash bersama teman-temannya, yang dimana sekarang Sina sedang bercerita tentang Arceus yang memiliki dendam terhadap manusia. Cerita ini dimulai dengan Arceus yang menyelamatkan bumi dari meteor yang sangat besar. Namun sayang, Arceus mengalami luka yang sangat parah karena tertimpa meteor, membuat Arceus kehilangan plat-plat kehidupan yang membuat Arceus bisa hidup. Tapi untungnya ada seorang pria bernama Damos, yang dimana ia menolong Arceus dengan membawakan salah satu plat kehidupan milik Arceus untuk dikembalikan ke Arceus. Dan benar saja, berkat pertolongan dari Damos, Arceus dapat selamat. Sebagai tanda terima kasih dari Arceus terhadap manusia, yaitu Damos, Arceus meminjamkan 5 plat kehidupannya, yaitu air, rumput, tanah, listrik, dan naga. 5 plat kehidupan tersebut bergabung menjadi satu, yang disebut dengan permata kehidupan. Permata kehidupan tersebut merubah tempat tinggal Damos yang awalnya tandus menjadi tanah yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Namun permata kehidupan tersebut hanya dipinjamkan oleh Arceus, dan setelah itu harus dikembalikan. Singkat cerita, tibalah waktunya untuk mengembalikan permata kehidupan milik Arceus. Dan waktu itu merupakan waktu dari gerhana matahari total. Namun pada saat itu, Damos tidak menepati janjinya, yang dimana bukannya mengembalikan permata kehidupan, Damos malah melakukan penyerangan terhadap Arceus. Damos melakukan hal itu karena ia takut apabila batu permata dikembalikan, membuat tempat tinggalnya akan berubah menjadi tandus seperti dulu. Arceus yang menerima pengkhianatan tersebut sangat marah dengan manusia, dan ia akan membalaskan dendamnya terhadap manusia. Arceus pun pergi kembali ke tempat asalnya untuk memulihkan tenaganya kembali. Setelah diceritakan, Sina memberitahu kalau Sina merupakan keturunan dari Damos, dan ia berniat untuk meminta maaf dan memberikan kembali permata kehidupan kepada Arceus. Namun di saat itu juga terjadi gelombang antar ruang dan waktu yang menandakan Arceus akan segera datang ke bumi. Dan benar, tidak lama setelah itu Arceus telah sampai di bumi, dan ia langsung menyerang seluruh kota sebagai tanda balas dendam terhadap pengkhianatan manusia. Sina pun datang mendekati Arceus untuk meminta maaf dan mengembalikan permata kehidupan milik Arceus. Namun bukannya diterima oleh Arceus, permata kehidupan tersebut malah dihancurkan oleh Arceus karena permata kehidupan tersebut ternyata palsu. Dan Arceus semakin marah karena ia pikir telah dipermainkan oleh manusia. Sina yang mendengar itu sangat kaget karena ia baru tahu kalau selama ini permata kehidupan yang ia pegang ternyata palsu. Arceus pun tambah mengamuk dan ia kembali menyerang kota. Di saat itu juga, untungnya Dialga dan Palkia datang menyelamatkan mereka, dan terjadilah pertarungan antara Dialga dan Palkia melawan Arceus. Namun karena perbedaan kekuatan, Dialga dan Palkia sangat kewalahan melawan Arceus karena mereka berdua bukan tandingan Arceus. Dan malah mengejutkannya, serangan Pikachu justru lebih berpengaruh dibandingkan serangan Dialga dan Palkia. Oh ya, kenapa bisa demikian? Karena pada dasarnya Arceus sekarang sedang kehilangan 5 plat kehidupan. Di antaranya merupakan plat kehidupan listrik. Dan ini menjelaskan kenapa serangan listrik Pikachu dapat membuat Arceus terluka, karena Arceus kehilangan plat kehidupan listrik, yang dimana plat kehidupan tersebut sekarang berada di batu permata kehidupan yang asli. Kemudian di saat Arceus yang menyerang mereka, tiba-tiba saja Giratina datang menolong mereka, dan Giratina ikut masuk ke dalam pertarungan itu. Namun ini tidak terlalu berpengaruh karena serangan Giratina sama seperti serangan Dialga dan Palkia, yang dimana serangan mereka tidak mempan terhadap Arceus. Palkia yang mengetahui hal itu menggunakan kekuatannya untuk mengurung Arceus sementara, dan Dialga memanfaatkan waktu tersebut dengan mengirim Sina, Ash, Brock, dan Hikari kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan Damos yang telah mengkhianati Arceus, karena itu satu-satunya cara untuk bisa membuat Arceus berhenti. Setelah melakukan perjalanan ke masa lalu, mereka akhirnya telah sampai di masa lalu, yang dimana
mana pada saat ini merupakan waktu gerhana matahari, atau bisa dibilang hari ini merupakan hari di mana Arceus datang menemui Deimos untuk mengambil kembali batu permata kehidupan. Benar saja, tidak lama setelah bulan menutupi matahari, Arceus telah sampai ke bumi dan ia langsung menemui Deimos. Di sana terlihat Deimos mengajak Arceus untuk masuk sebentar di dalam kuil sebagai tanda sambutan dari kedatangan Arceus. Dan di sana terlihat Deimos menukarkan permata kehidupan yang asli dengan yang palsu. Setelah itu, Deimos langsung menyerang Arceus dengan Pokemon listrik, yang dimana listrik sekarang merupakan kelemahan dari Arceus. Sina, Ash, dan yang lain pun melihat kejadian itu. Di sana, Arceus tambah marah karena sudah dikhianati oleh Deimos, malah dipermainkan dengan diberikan permata kehidupan yang palsu. Arceus pun menyerang mereka semua menggunakan kekuatannya, membuat Deimos bersama pelayannya jatuh dari reruntuhan. Diduga, Deimos dengan pelayannya telah meninggal. Karena kuil yang mau runtuh, Sina meminta Dialga untuk mengirim mereka jauh sebelum kejadian ini. Dialga pun mendengar permintaan Sina dan ia mengirim mereka sebelum kejadian itu. Namun tidak lama setelah mereka sampai, mereka langsung disambut oleh pengawal Deimos bersama pelayannya. Tapi Deimos tidak terlihat di sini dan dari kejauhan terlihat Pichu yang sedang mengawasi mereka. Di sana, pelayan Deimos yang bernama Gishin menggunakan kekuatan Pokemon Brozong untuk menghipnotis Ash bersama teman-temannya kecuali Sina. Dan di sini Sina menjelaskan kedatangan mereka terhadap Gishin, yang dimana mereka ingin mencegah penyerangan Deimos ke Arceus karena hal itu akan menyebabkan masalah yang sangat besar di masa depan, kata Sina. Gishin yang mendengar Sina tertarik dengan penjelasan Sina dari masa depan. Ia pun meminta Sina untuk menjelaskan lebih detail dan Sina pun diajak pergi ke ruangan Gishin. Namun Ash bersama yang lain akan menunggu di penjara. Kemudian terlihat dua orang penjaga sedang memasukkan Pikachu bersama Pochama di penjara Pokemon karena pada zaman ini masih belum ada yang namanya Pokeball. Tidak lama setelah Pikachu bersama Pochama dikurung, tiba-tiba saja dari balik waktu terlihat Pichu yang tadi mengawasi mereka keluar dari sana, yang dimana sekarang Pichu tersebut datang untuk menolong Pikachu bersama Pochama. Di lain sisi terlihat Ash bersama teman-temannya juga dikurung di penjara yang berbeda. Namun sangat mengejutkannya, di dalam penjara itu, mereka satu penjara dengan Deimos, orang dengan tadi yang teganya mengkhianati dan menyerang Arceus. Namun entah kenapa dia sekarang di dalam penjara. Oke, sepertinya alur cerita dari film Pokemon kali ini akan dibagi menjadi dua part. Jadi bagi teman-teman yang gak mau ketinggalan bisa di subscribe. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dadah!